Yang lain ya, di zaman khilafahnya beliau, di zaman kerajaan beliau, waktu beliau memimpin 2 tahun ya, tahun 11 sampai tahun 13 ya, tahun 11 sampai tahun 13, maka Umar bin Khattab bercerita, dia bilang, suatu hari pernah saya punya hajat dengan Abu Bakar, lalu selesai sholat duhur, saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman saya, lalu kemudian saya menuju ke rumah Abu Bakar. Setelah saya tiba depan rumahnya, saya berikan salam, ternyata istrinya yang jawab. Biasanya ini, kalau sahabat-sahabat atau di kalangan muslimin, kalau istrinya yang jawab, berarti suaminya lagi berhalangan, gitu kan. Maka berkatalah Umar, di mana Amir Mu'minin Abu Bakar, di mana pemimpin orang yang beriman Khalifah Abu Bakar? Maka istrinya bilang, Abu Bakar gak pernah pulang di waktu-waktu seperti ini. Selalu pulangnya nanti selepas sholat asar. Kata Umar, tapi tiap hari kami lihat dia pulang di waktu seperti ini ke rumahnya. Kata istrinya, seperti saya bilang, Abu Bakar gak pernah di rumah jam-jam seperti ini. Waktu-waktu begini gak pernah. Umar ini cerdas Bapak Ibu sekalian, dan berita ini sampai kepada kita karena Umar yang menukil. Waktu ketemu dengan Abu Bakar di waktu asar, dia gak nanya, tadi kamu kemana Abu Bakar, kenapa gak ada saya? Gak ada. Maghrib gak ditanya, waktu ketemu Isya gak ditanya, subuh gak ditanya, besok habis sholat duhur ya, waktu Abu Bakar keluar oleh Umar diikutin. Umar ini mau tahu Abu Bakar apa gitu. Dan ini dibolehkan dalam keadaan agama kalau memang kita pastikan saudara kita itu sedang berbuat kebaikan. Karena itu nanti akan menjadi contoh gitu kan. Yang tidak boleh memata-matai kalau kita nggak jelas untuk apa gitu kan. Apalagi sengaja menukil aib atau mencari kesalahan orang. Tapi kalau kita, misal ada orang ke masjid, kita ikutin karena kita mau tahu masjid itu di mana, itu nggak apa-apa. Majelis ilmu di mana, apa kegiatan dia sih sebenarnya, untuk positif supaya kita ikutin itu nggak apa-apa. Umar pun mengikuti Abu Bakar. Abu Bakar ternyata pasti di depan rumahnya Bapak Ibu sekalian, lihat kiri kanan nggak ada orang, jalan lagi sampai ke pinggir kota Madinah, ada satu rumah tua gitu. Lalu Abu Bakar masuk ke dalam, setelah memberikan salam, Umar pun ke pinggir rumah. Selesai Abu Bakar hajatnya, beberapa saat keluar. Lalu Umar, setelah pasti Abu Bakar pergi jauh, Umar memberikan salam, dijawab ternyata oleh seorang ibu tua, dengan nenek-nenek, lalu dijawab, lalu Umar masuk, boleh saya masuk? Boleh. Umar bilang, saya temukan seorang ibu tua sekali, buta matanya, janda nggak punya keturunan, tinggal sendiri. Lalu kata Umar, setelah ibu, tadi yang datang itu siapa? Tentang Abu Bakar ya. Kata ibu itu, saya nggak pernah tahu namanya. Saya nggak pernah tahu namanya. Kata Umar, apa yang ada? Kata ibu itu, orang itu dari zaman Nabi SAW masih hidup, tiap siang datang ke sini, bersihin rumah saya, cuciin baju saya, masakin buat saya, tiap hari. Tapi tidak pernah tahu namanya siapa. Datang kerjaan pulang. Dan waktu itu perlu kita Abu Bakar ini khalifah, raja, nggak ada pengawal, nggak suruh pegawainya, dia sendirian. Dan tidak pernah sebutin namanya. Umar waktu dengar nangis. Umar mengatakan, dengan perbuatan seperti inilah Abu Bakar mengalahkan kami. Apa yang mendorong Bapak Ibu sekalian seorang raja mau datang ngurus janda tua? Kalau di Indonesia kemarin saya sampaikan, ada nggak presiden Indonesia mau datang timur di kampung Melayu masuk ke Kanggang ngurusin janda tua? Nggak bakal terjadi kan gitu. Kalaupun ada satu kejadian terjadi, mungkin harus diikuti dengan media yang mengekspos itu. Ini nggak ada yang tahu. Dan kalau Umar nggak ikutin, nggak bakal kebongkar kita. Abu Bakar nggak ceritain, dirahasiakan. Apa yang membuat Abu Bakar mau melakukan itu? Keyakinannya bahwasanya memang ini ada pahalanya, perbuatan baik. Makin tersembunyi, makin besar pahalanya, gitu kan? Dan juga dia sebagai raja waktu itu bertanggung jawab depan Allah kalau ada masyarakatnya yang butuh. Itu kisah, dan itu cukup banyak kisah Abu Bakar. Bapak Ibu bisa ikutin, ada ceramah saya memang sudah diangkat di web. Itu kisah tentang keteladanan sahabat Nabi Abu Bakar. Dan kemarin sempat saya bawain DVD-nya ya, atau kalau sudah ada yang